Ya, jumpa lagi dengan Om Begawan. Ya, ini masih suasana Natal. Mau tahun baru, suasananya harus damai. Jangan ada yang marah-marah lagi, ya, jangan ada yang emosi lagi. Tetapi, tetapi saat ini ada yang marah-marah loh. Ada yang marah-marah. Yaitu Bu Irma Caniago marah-marah dan was-was ketika salah satu ketua DPP PDIP, Pak Jarod Saiful, meminta dua menteri asal Nasdem dievaluasi. Wah, ini membuat semuanya bisa dagdikduk ini Nasdem ini. Menurut Bu Irma, ya, performa Menteri LHK yakni Bu Siti Nurbaya dan Pak Saiful Yassin Limpo masih memiliki catatan mentereng loh di antara menteri-menteri lainnya. Ya, tentu kita harus pandai membaca ya kemana arah usulan Pak Jarod Saiful ini. Oh, jangan hanya ditebak untuk mengusulkan evaluasi. Ya memang membicarakan Nasdem setelah mendeklarasikan Pak Anies sebagai bakal calon presiden ini seakan-akan tidak ada habisnya. Oh, sore entek-entek ini. Hampir selalu ada hal-hal baru yang mengejutkan. Ya, termasuk usulan Pak Jarod kepada Pak Presiden Jokowi ini untuk mengevaluasi dua menteri dari Nasdem. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Jarod? Benarkah beliau melihat performa Bu Siti Nurbaya dan Pak Saiful ini turun? Apa begitu? Nah, sekarang tetap saja di Ngompol, di Ngopini Politik, dan kita akan melanjutkan sebentar lagi. Mengikuti lontaran Pak Jarod. Nah, ya ini saya sih tidak kaget. Apa yang disampaikan Pak Jarod ini saya tidak kaget, itu biasa itu. Ya, karena memang Nasdem sekarang ini baru lagi jadi cerita itu. Dan prediksi saya, beliau cuma melakukan cek sound aja. Kalau orang mau nyanyi, orang mau pentas musik itu cek sound dulu. Ini gembleger atau tidak itu ya. Semacam mengingatkan bahwa Nasdem masih berada di koalisi Pak Jokowi atau tidak. Nah, ini hanya dicek aja. Jadi usulan mengevaluasi dua menteri asal Nasdem sepertinya menyentil mereka. Apa yang disentil? Apa kira-kira yang disentil? Nah, ya, pernyataan Pak Anies di berbagai tempat, cara menarik simpati publiknya memprihatinkan. Ya, kalau menurut saya sangat memprihatinkan. Sehingga Pak Jarod perlu mengingatkan kepada Pak Anies, termasuk kepada Nasdem. Makanya beliau tidak langsung menembak Pak Anies, dor, itu enggak itu loh. Nah, sebab para pendukungnya ya susah juga diajak debat yang rasional loh, ora iso mereka pokok men. Banyak pernyataan Pak Anies yang memprihatinkan. Nah, masa sekelas bakal calon presiden menyampaikan visi misi tidak penting, nanti dikarang nggak bisa itu apa itu ya, nggak bisa seperti itu. Yang penting rekam jejak. Visi misi dikarang wae itu. Dan pendukungnya ya sama sekali tidak ada yang mengkritisi hal tersebut. Nah, termasuk di dalamnya tentu saja elit-elit dari Partai Nasdem itu meneng wae orang kritik, pokoknya Pak Anies jalan terus, repot itu. Lah, lalu apa hubungannya dengan Bu Siti Nurbaya dan Pak Saiful? Pak Jarod sangat tahu bahwa dua kader ini berjalan dengan baik. Oh iya, menteri yang cukup kompetensi, ya. Apalagi Bu Siti Nurbaya, salah satu menteri yang dipertahankan sampai 2 periode oleh Pak Jokowi. Nah, makanya dua orang itu yang disentil supaya mengingatkan Pak Anies. Iya, Pak Saiful itu dengan Bu Siti itu supaya menyentil Pak Anies, supaya nggak sakar PDW gitu. Nah, kita tahu Menteri Nasdem di periode 2019 sampai 2024 yang akan datang itu ada 3 loh, jangan salah loh. Yang satunya lagi Menkominfo, ya Pak Joni itu, Pak Joni G. Plate, ya.
Kok malah Pak Joni tidak disinggung oleh Pak Jarod? Kenapa hanya dua itu? Kenapa hanya dua menteri? Jadi pertanyaan ini. Nah, karena memang Pak Joni performanya ada catatan. Salah satunya soal pembobolan data cyber. Nah, diakui atau tidak, hal itu menjadi sorotan banyak pihak. Nah, sayangnya Bu Irma Cainajo membaca pernyataan itu ya lurus-lurus saja, tidak dipikirkan secara masak-masak, itu tidak dilihat dari sudut mana itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kapasitas serta pola pikir elit Nasdem masih lihat ke depan, ya, masih lihat ke depan saja. Dalam politik seringkali berputar ketika melihat sesuatu, dipandang dari sudut mana? Kanan, kiri, tengah, belakang, atas, atau bagaimana? Ya, bahkan bisa jadi apa yang disampaikan Pak Jarod untuk memancing sesuatu. Ya, siapa tahu beliau disuruh Pak Jokowi. Nah, itu siapa tahu, bukan pernyataannya Pak Jarod sendiri. Atau nah, dari banyak partai politik yang mendukung Pak Jokowi, memang hanya Nasdem yang terlihat berkonfrontasi. Nah, sebab mencalonkan Pak Anies dapat dimaknai apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak berhasil. Iya, sepertinya seperti itu gitu loh. Sebab berbagai kebijakan Pak Anies saat menjadi gubernur DKI menjadi semacam antitesanya Pak Presiden Jokowi. Nah, itu diungkapkan secara tegas lugas oleh Sulvan Lindan. Nah, yang kemudian berdampak pada sanksi pencopotan jabatan di DPP Nasdem. Ya, karena mengkritik Nasdem, langsung dicopot dari jabatannya. Namun, apakah pencopotan itu menjadi jaminan mereka tidak sedang melawan Pak Jokowi? Padahal ada banyak kandidat lain yang dekat serta didorong Presiden untuk terjun di Pilpres 2024. Misalnya, ada Airlangga dari Golkar, ada Pak Prabowo dari Gerindra, ada Pak Ganjar dari PDIP. Nah, kenapa malah mencalonkan Anies Baswedan? Nah, kan jadi repot ini. Nah, beberapa wilayah bahkan ada sekelompok orang yang menolak kedatangan Pak Anies. Contohnya seperti di Aceh dan yang baru saja itu di Kota Solo. Mereka yang mendemo Pak Anies menyatakan bahwa dia tidak layak dicalonkan sebagai presiden. Sebab di pikiran masyarakat ada bayangan ketakutan suasana pilkada DKI yang terjadi pada 2019 yang lalu. Ada banyak pihak tersakiti dengan isu politik identitas. Di sisi lain, DKI yang dikomandoi Anies juga tidak berubah menjadi lebih baik. Stagnan, biasa-biasa saja. Orang enek pembangunan, tidak ada yang menjadi hal yang terpenting di DKI ini. Orang enek perubahan. Nah, program yang ditawarkan sewaktu berkampanye nyaris gagal total. Nah, upaya membuat koalisi yang dilakukan Nasdem dengan menggandeng Demokrat maupun PKS hingga sekarang tidak terwujud. Renek kelanjutannya gitu loh. Nah, menyerahkan persoalan bakal cawapres ke Pak Anies juga tidak kunjung kelar. Sopo sing arep dicawapres kan yo renek kabare itu. Nah, dia malah sibuk berkeliling dan benar-benar mengabaikan mandat yang diberikan oleh Partai Nasdem. Nah, memang mencari seorang yang bersedia diposisikan sebagai cawapres ya ora gampang, tidak mudah itu loh. Namun apakah parpol sudah pasti menerimanya? Ya, belum tentu toh, belum tentu. Nah, sementara Demokrat dan PKS lebih menyukai kader mereka sebagai cawapres. Wah, ya jane ya lucu, punya partai, punya kader mung trimo cawapres. Wah, sayang sekali ini. Hal ini tentu saja makin menyiratkan koalisi yang bakal dibentuk ini akan hancur berantakan. Iya, tidak banyak yang menyadari. Memberikan cek kosong ke Pak Anies untuk memilih siapa bakal cawapresnya. Nah, sama saja dengan menutup pintu kemungkinan mereka jadi pasangan resmi yang akan didaftarkan ke KPU nantinya. Lah, belum apa-apa dari PKS terdengar
kabar angin mau mengulang kembali tahun 2019, yaitu berkoalisi dengan Gerindra. Nah ini bukan isu main-main loh. Bukan isu main-main ini, melainkan berupaya membajak Pak Anies agar lebih memilih kader PKS sebagai bakal cawapresnya, dibandingkan memilih cawapresnya dari Demokrat. Nah, sebab Demokrat hanya memiliki satu calon yang pasti disetujui oleh segenap kader Demokrat. Tapi apakah AHY bakal dengan mudah meraih simpati publik? Nah, secara jumlah, PKS memang memiliki kader lebih banyak untuk dijadikan bakal cawapres. Ada Hidayat Nur Wahid, Ahmad Saiku, ya, Ahmad Heriawan, Mandani Alisera, dan lainnya banyak sekali. Tapi Pak Anies juga realistis. Memaksa kader PKS sebagai bakal cawapres malah akan dijauhkan dari pemilih. Lah kok bisa begitu lah. Nah, jadi Bu Irma Cainago ini sebagai salah satu wakil rakyat yang kritis semestinya tangkap pernyataan Pak Jarod Saiful dengan utuh. Dengan utuh itu loh. Tebak kemana arahnya. Jangan pandangan Pak Jarod dilihat secara tekstual saja dan Anda meresponnya secara serius. Oh, enggak seperti itu loh. Dipandang ini karepe opo toh. Pak Saiful Jarod ini karepnya apa ini? Sebagai politisi senior, tentu membaca arah politik akan mudah sekali. Ya harusnya sebagai politisi mudah karepe Pak Jarod ngopo iku kudune wis ngerti loh. Apalagi informasi tentang perkembangan politik tiap saat mereka pasti punya. Oh, informasinya paling duluan dia tahu itu. Atau kerasnya tanggapan Bu Irma karena melihat peluang dirinya bisa mendampingi Pak Anies. Apa gitu Bu Irma? Nah, Bu Irma ini jangan pernah berharap itu yang bakal dilakukan Pak Anies. Nah, cermati dan analisa dengan jeli apapun yang muncul di permukaan. Saya rasa penguasaan pertarungan politik Anda sudah lebih luas. Oh, itu anggapan Pak Begawan. Tapi kenapa? Kenapa merespon pernyataan Pak Jarod bisa seemosional? Kok selalu emosional seperti itu? Emosinya trok yang dikemukakan loh. Entahlah, kadang pola pikir politisi kita ini sudah sulit diterima akal sehat. Kadang-kadang masyarakat itu bingung itu. Apa yang dimaui para politisi itu masyarakat kadang-kadang bingung. Mereka benar-benar berpikir out of the box. Nah, tidak seperti pemikiran kita yang awam ini. Nah, itu aja lah. Sementara itu dulu kawan. Saya sudah mau liburan itulah. Tapi jangan salah, saya tetap akan konten. Tetap setia dengan channel Sewot yang untuk teman-teman. Nah, terutama ya di Ngompol ini ya. Oke lah, sampai jumpa lagi pada Ngompol berikutnya. Ngopini politik berikutnya. Salam Begawan, sampai jumpa.